Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah jaringan komputer untuk materi pembelajaran aktivitas 8 yang akan kita kondisikan di dalam sebuah web, di mana untuk materi aktivitas belajar ini itu nanti kita akan membahas terkait dengan manajemen jaringan dan Institute of Electrical and Electronic Engineer. Secara bakunya tentu ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana sebuah relevansi antara ketika jaringan akan kita terapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan perangkat komputasi otonom dan saling terhubung, di mana saling berkomunikasi serta bertukar data dan berbagi sumber daya melalui sebuah protokol komunikasi. Secara interaksinya tentu ini akan menjadi sebuah pilar dalam kemajuan teknologi, karena kondisi saat ini pertukaran informasi dibutuhkan seefisien serta seproduktivitasnya yang akan kita kondisikan di dalam melakukan pertukaran data, baik yang dilakukan secara intern maupun secara ekstern. Pengkondisiannya adalah tentu ini sangat penting, karena secara global komunikasi dibutuhkan untuk mempercepat pertukaran sebuah informasi secara efisien dan interaksi melalui sebuah dunia maya yang dikondisikan pada saat ini. Apa itu manajemen jaringan? Yang jelas yang namanya manajemen jaringan ini adalah perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan instruktur jaringan dalam komunikasi data agar bisa efektif, efisien, dan aman. Secara tujuannya tentu sama-sama sudah kita mengetahui bahwa kita ingin membutuhkan sebuah jaringan yang optimal, kemudian telekomunikasi yang baik, serta eksibilitas sumber daya, dan ada efisiensi kerja dengan kolaborasi yang sangat baik. Lingkup manajemen jaringan ini secara FCAFS, Foul Management, Performa Management, Security Management, Konfigurasi Management, dan Accounting Management. Kelimanya ini akan dijadikan sebuah dasar utama di dalam mengelola manajemen jaringan untuk tujuannya adalah mengkondisikan komunikasi data yang baik. Konsep dasar manajemen secara administrasi tentu pengelolaan dari sebuah jaringan komputer ini tentu kita juga harus memastikan sumber daya, di mana sumber dayanya nanti dikondisikan apakah itu aman atau tidak. Elemen manajemen sumber daya jaringan tentu ini akan menjadi sebuah kunci utama, karena di sumber daya jaringan tentu pengelolaan yang dapat dipastikan terkelola, kemudian diatur oleh protokol
alat dan aplikasi yang digunakan apa, serta personilnya siapa saja yang terlibat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan dan prosedur. Karena setiap perusahaan atau instansi atau dunia pendidikan, kebijakan dan prosedur akan mempunyai perbedaan. Kita lanjutkan pada peran manajemen jaringan. Manajer jaringan ini yaitu memantau dan mengawasi, mengkonfigurasi dan mengontrol, mengoptimalkan kinerja, memastikan keamanan, dan menganalisis kesalahan. Modelnya sudah diterangkan pada slide sebelumnya, yaitu terkait dengan foul management, configuration management, accounting management, performa management, dan security management. Modelnya fungsional manajemen dalam sebuah jaringan tentu menjadi sebuah kerangka kerja. Ya. Pertama, manajemen kegagalan. Ya. Ini biasanya berfokus pada deteksi atau instalasi koreksi dan kemudian dilakukan pencatatan untuk dapat melihat kembali bagaimana untuk memastikan dampak yang terjadi. Kemudian manajemen konfigurasi. Ini melibatkan pengelolaan konfigurasi perangkat jaringan seperti halnya router, switch, di mana tugasnya tentu ini meliputi mengatur perangkat baru, memodifikasi dan pelacakan perubahan. Kemudian dikembangkan juga seperti manajemen akuntansi ya. Ini melacak sumber daya jaringan untuk tujuan penagihan. Tentu secara perencanaan, kapasitas, alokasi ini tidak luput dari pemantauan akses dari pengguna dan pola pengguna. Model fungsi manajemen jaringan. Nah, secara kinerjanya tentu ini sudah terproses secara sistematis, di mana memastikan pencapaian sasaran secara koordinasi, secara efektif dan efisien, mencakup pemantauan, pengukuran, dan analisis performa. Fokusnya pada produktivitas. Kemudian manajemen keamanan. Ini secara komposisinya tentu akan melindungi aset organisasi dari sebuah risiko keamanan dan melibatkan identifikasi risiko, implementasi kebijakan, dan pemantauan berkelanjutan. Kemudian integrasi FCAPS, ini kelima hal tersebut bersinergi untuk menciptakan pendekatan secara holistik, efisien, responsif, dan dalam sebuah sistem nyata. Protokol manajemen jaringan, yaitu kita kenal dengan SNMP. Ya. Apa itu SNMP? SNMP ini adalah protokol standar ya, yang banyak digunakan untuk memantau pengelolaan perangkat jaringan seperti router, switch, server, dan firewall. Ya. Operasi untuk SNP itu berada pada lapisan aplikasi kalau pada komposisinya OSI, Open System Interconnected. Nah, SNP ini memungkinkan administrasi jaringan untuk mengelola dan bisa bekerja serta menemukan dan memecahkan masalah. Arsitektur SNV dapat kita bisa lihat di dalam sebuah gambar, di mana di sini network technician ya melakukan sebuah notif kepada SNP untuk meminta dan mengambil info dari agen. Sedangkan agen nanti akan menyediakan perangkat-perangkat untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Nah, di satu sisi BIB ya, ini adalah manajemen information base. Ini adalah basis data.
ketika ada permintaan sehingga cepat dapat dikelola. Manajemen information base dalam SNP, pertama struktur. Ini biasanya untuk mengatur data secara manajemen yang dikelola dalam bentuk yang spesifik. Kemudian juga ada objek, maybe dan ID. Ini objek identifier yang mungkin mengidentifikasi dan menerjemahkan simbolik menjadi pengenal untuk di setiap data manajemen. Fungsi dan penggunaan MIB ini adalah, karena ini adalah protokol yang sangat penting, maka dapat kita pastikan untuk melakukan pengaturan, mungkin administrator, serta bagaimana memanipulasi sebuah objek-objek, terutama pada sebuah perangkat yang jarak jauh. Tool dan aplikasi jaringan. Tool ya banyak contoh-contoh yang sudah berkembang ya. Artinya banyak juga yang tool-tool ini dimanfaatkan para IT di perusahaan atau instansi organisasi untuk tujuannya adalah memantau dan mengelola. Karena dengan kita bisa memantau dan mengelola, secara tidak langsung kita bisa mengamankan infrastruktur, terutama di dalam teknologi informasi. Tantangannya adalah tentu ini karena ini akan menjadi tulang punggung di dalam sebuah operasional, maka tentu semakin tinggi permintaan, bahkan semakin tinggi pula kompleks seiring dengan perangkatnya makin banyak yang terhubung. Maka disinilah nanti strategi manajemen yang efektif diperlukan untuk mengkondisikan, terutama di dalam skalabilitas dan kompetensi jaringan. Ini tujuannya adalah untuk menciptakan dalam mengelola dan memastikan kinerja yang akan menjadi tantangan utama. Kemudian dari segi keamanan atau ancaman cyber, tentu tidak dapat kita pungkiri serangan internal atau eksternal, serta mungkin tidak adanya hak akses yang sah, mungkin integritas dan kerasannya kurang baik, maka ini perlu kita lakukan manajemen agar semuanya bisa terjamin dengan baik. Kemudian manajemen lalu lintas data yang dinamis. Tentu pengelolaan ini karena berkelanjutan, jika dikondisikan secara statik maka ini akan dipastikan akan stuck. Maka dalam sebuah manajemen dikelola secara dinamis, ini dapat kita pastikan untuk mengelola sebuah kecepatan, keandalan, dan alokasi sumber daya, terutama menjadi sebuah proses bisnis di dalam dunia nyata. Studi kasus manajemen jaringan. Kita bisa lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan ya, tentu yang mengelola jaringan ini kondisikan untuk secara operasionalnya untuk meminimalkan downtime yang lebih baik. Nah, solusi Nemong terbukti efektif dalam hal ini, di mana studi kasus Nemong 27 2024 ini adalah sebuah best practice yang ditawarkan ya, sebagai sebuah jembatan untuk melakukan pengelolaan implementasi perbaruan kebijakan serta prioritas keamanan dari apa yang Anda kelola. Pengantar Travel 802.11 dapat kita pastikan ini pasti ruang lingkupnya berkaitan dengan jaringan nirkabel. Standarnya tentu akan menentukan sebuah protokol MAC dan PHY ya, dan komunikasi wireless. Ini secara tidak langsung akan menentukan seberapa besar WiFi dan standar jaringan kabel yang bisa kita gunakan. Nah, pengkondisiannya ada WiFi, ada wireless LAN. Secara koneksi tentu ini sangat penting karena dapat
dikondisikan secara fleksibel, praktis dan efisien tanpa harus terlalu fokus dengan menggunakan kabel. Sejarah dan evolusi WiFi IEEE 8023 2.11 ini tahun 1999 standar awal ditetapkan sebagai dasar untuk LAN nirkabel. Kemudian dari 2016 sampai 2018 ini amandemen dan peningkatan, di mana untuk menentukan peningkatan dan kalibrasi fungsi dari evolusi WiFi. Kemudian di tahun 2020 IEEE 802.11 mengintegrasikan amandemen sebelumnya dan menambahkan fungsi MAC EHY baru. Artesus dasar jaringan nirkabel. Konsepnya adalah pertama adalah model infrastruktur, kemudian ada mode ad hoc dan komponen utama. Namun yang saat ini sedang berkembang, mungkin orang lebih suka banyak mengkondisikannya itu di sisi AP, karena secara lebih luas ini bisa kita kondisikan tidak hanya di tempat kerja atau kantor, tapi bisa kita komposisikan juga di rumah. Kemudian secara mode ad hoc ini kita bisa lihat secara peer to peer, mungkin bisa saya tanpa akses point, namun idealnya jaringan ini sederhana tapi tanpa struktur yang pusat. Komponen utamanya ada stasiun, ada akses point, distribusi sistem. Ini nanti dikelola bagaimana infrastruktur itu dikondisikan di lapangan. Topologi jaringan nirkabel itu ada basic service set, ada extended service set, dan roaming nirkabel, di mana topologi ini akan memastikan bahwa koneksi itu bisa terkondisikan dengan baik. Mekanisme dalam 802.11 yaitu ada CSMA-CA dalam metode yang mencegah adanya sebuah collision data atau tabrakan. Hal ini dapat kita kondisikan seluruh saluran untuk bisa kita kurangi tabrakan sebelum terjadi. Kemudian ada RTS, CETS ya. Ini biasanya untuk kaitannya dengan transmisi, apakah tersedia atau tidak. Kemudian ada fragmentasi dan resigning. Ini sepertinya pengelolaan frame data untuk dipecah menjadi data besar menjadi bagian lebih kecil untuk dikembalikan pada fragmen si penerima. Standar IEEE 802.11 yang populer itu yang biasa sering kita gunakan sampai saat ini, dan bahkan kita sekarang fokus pada band 5G HS ya, karena ini sudah menawarkan kecepatan gigabyte. Tentu ini lebih banyak nanti akan digunakan teknologinya pada pengkondisian teknologi MIMO. Nah, untuk generasi terbarunya untuk saat ini adalah itu ada WiFi 6 dan WiFi 7. Secara efisiensi bahkan WiFi 7 ini digadang-gadang menjadi masa depan WiFi. Karena secara target dan skenario tentu ini menentukan perangkat generasi terbaru dengan kecepatan dan latensi yang ada. Artinya apa? Dari WiFi 6 atau WiFi 7 ini mereka mengelola sebuah perangkat, tetapi akan secara throughput ya, secara throughput sangat tinggi, dan ini akan menjadi sebuah kebutuhan jaringan di masa depan. Aspek keamanan dalam jaringan nirkabel. Evolusi keamanannya ini adalah tentu mempunyai sebuah revolusi dari masa ke masa, karena ini sangat rentan terhadap serangan cyber. Di tahun 2000
web sistem awal dan banyak kelemahan. Setelah 2000 atau WPA, sejak 2004 sampai sekarang itu masih menggunakan WPA 2. Ini adalah standar keamanan umum yang lebih kuat dan banyak digunakan. Namun WPA 3 ini adalah standar terbaru karena secara sertifikasi WiFi-nya semenjak diluncurkan tahun 2018, WiFi 3 ini adalah mempunyai deteksi lebih kuat, kekuatan kriptografi lebih tinggi, perlindungan terhadap serangan purpose, wajib untuk perangkat WiFi sertifikat sejak sampai 2020. Konfigurasi dan implementasi WiFi. Pemilihan frekuensi dan channel ini juga akan menjadi sebuah hal penting karena ini akan berkaitan dengan jangkauan. Kemudian penempatan dan konfigurasi juga pun tidak hanya sekedar menempatkan, tetapi kita harus melihat ke lapangan kira-kira lokasi yang bebas hambatan ya, agar optimal dan menghindari terjadinya collision, sehingga nanti secara penyebaran distribusi dari jaringan tersebut tidak mengalami kendala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang namanya sebuah jaringan itu pasti troubleshooting konektivitas itu pasti akan terjadi. Namun banyak yang dapat kita lakukan jika terjadi hal-hal masalah jaringan WiFi ketika terjadi gangguan. Mungkin bisa saja kita restart perangkat, periksa SSID, atau melakukan verifikasi kabel, serta yang biasa sering tadi adalah yaitu memperbarui driver jaringan. Teknologi terkait jaringan nirkabel ini MIMO ya, multiple input multiple output, adalah teknologi nirkabel yang banyak antena dari sebuah pemancar untuk melakukan penerimaan, apakah itu kapasitasnya tautan radio, laju data, dan komunikasi secara signifikan. Yang jelas tujuannya ini adalah meningkatkan laju data, keandalan, serta efisiensi jaringan. Teknologi pendukung lainnya yaitu beamforming. Ini fokus pada sinyal nirkabel. Kemudian ada juga FDMA. Ini fokus pada saluran komunikasi secara paralel. Perangkat jaringan nirkabel ya, seperti pada gambar ya. Ini ada access point, ada router nirkabel, kemudian juga ada repeater dan extended yang mungkin banyak digunakan untuk saat-saat ini. Kalau kita coba melakukan sebuah studi kasus di mana penerapan IEEE 802.11 ini. Nah, kantor adalah sebuah lingkungan menjadi fondasi utama karena memungkinkan konektivitas perangkat tanpa kabel untuk meningkatkan mobilitas dan mobilitas di lingkungan kerja yang modern. Sedangkan WiFi public atau hotspot ini adalah menyediakan akses internet terkabel yang mudah di lokasi publik, entah itu kafe, bandara, pusat belanja. Dengan memanfaatkan fasilitas yang nyaman, tentu kita sebagai pengguna akan lebih nyaman untuk bepergian. Kemudian ada smart home dan IoT. Ini secara konektivitas itu akan dijamin karena smart home dan IoT ini membutuhkan bandwidth tinggi, sehingga nanti secara kontrol via aplikasi, perangkat terhubung ke internet dapat kita kondisikan secara integrasi mudah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hemat biaya. Perkembangan dan masa depan jaringan dari kabel. Integrasi saat ini mungkin kita akan beralih ke 4G ya, karena dengan 4G ini tentu secara performa perlu melakukan responsif, real time, kecepatan tinggi, serta bagaimana nanti peran WiFi itu bisa diterapkan di dunia nyata. Kemudian peran WiFi interface ini kan bisa lebih lokal, berkecepatan tinggi, hemat biaya, mendukung perangkat IoT, serta strategi dengan cakupan 4G secara komprehensif. Inovasi teknologi 802.11
Ini standar masa depan karena mengandalkan kecepatan kapasitas yang integrasi dengan 6G dan Safenet baru. Mengenai jaringan versus Travel 3 ini dia bisa bersinergi ya, berkolaborasi karena secara tidak langsung mereka sama-sama mendefinisikan sebuah lapisan mak dan fisik sehingga terjadi sebuah komunikasi dan dukungan manajemen, tantangan geografi dan solusi integrasi akan menjadi sebuah controlling utama untuk memastikan konektivitas stabil, kualitas layanan serta efisiensi jaringan. Baik, saudara-saudari sekalian, di penghujung pembahasan materi aktivitas 8 ini, saya coba ringkaskan mengenai terkait dengan manajemen jaringan dan Travel 380 2.11. Secara prinsip dasarnya manajemen jaringan dan perangkat ini dibutuhkan. Kemudian bagaimana nanti peran standar 80 disebut dalam wireless LAN. Kemudian strategi keamanan untuk jaringan nirkabel perlu juga distandarkan dan metode otomatis kinerja dan pemecahan masalah. Manajemen jaringan dan standar 80 itu adalah sebuah fondasi infrastruktur yang modern yang bisa kita kondisikan di dalam jaringan yang aman, efisien, yang tidak kalah pentingnya mampu menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Sampai bertemu pada web di aktivitas belajar 14. Tetap semangat sampai mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.